Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Hanta dengan NIM 2234 3083 dari jurusan Informatika Universitas Negeri Padang di mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dengan Bapak dosen yang terhormat Bapak Randi Proska Sandra, MSc. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek untuk tugas akhir saya di mata kuliah ini, yaitu adalah sebuah aplikasi berbasis GUI menggunakan JavaFX dan Scene Builder, yaitu adalah School Management System. Kali ini saya sudah masuk di IntelliJ sebagai IDE yang saya gunakan untuk membuat proyek ini. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan yaitu kita harus mengkonfigurasi dulu untuk dari proyek dari IntelliJ ini. Setelah dibuat, pertama saya melakukan edit di proyek strukturnya seperti ini. Kita masukkan SDK yang digunakan, pastikan sudah mendownload dulu Java SDK-nya. Lalu kita masukkan di sini. Lalu setelah selesai, klik apply, lalu di OK. Setelah itu perlu juga untuk di edit configuration ya. Lalu di sini kalian nanti menekan tombol tambah, lalu create application baru. Lalu untuk nama sini saya masuk menggunakan nama School Management. Lalu di sini juga dipilih Java yang digunakan. Di sini saya menggunakan SDK Java 21. Lalu ini untuk program mainnya, yaitu adalah project 5 School Management.java. Setelah itu di-apply lagi, lalu di-OK kan. Lalu masuk ke dalam SRC di sini. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa fungsi-fungsi dari file-file yang dari sini. Yang pertama di sini ada file main ya dari project ini, yaitu adalah yang bernama project 5 School Management.java. Ini adalah file yang pertama kali dieksekusi, yaitu sebagai main dari project ini. Jadi project School Management Java ini itu akan melakukan parent root ke yang fxml dokumen.fxml. Jadi ini adalah nanti file atau fxml atau tampilan untuk mengarahkan ketika ini project ini dijalankan untuk menampilkan laman login. Lalu selanjutnya kita perlu membuat laman loginnya, yaitu di fxml dokumen.fxml, dan untuk melakukan controller terhadap fxml tadi, saya membuat fxml dokumen controller. Nah, sebelum itu kalian bisa membuat dulu UI-nya di Scene Builder dengan cara klik kanan di fxml dokumen, lalu open in Scene Builder. Nah, setelah ini kita buka, saya sini membuat tampilan login dan sign up di sini. Pastikan ini adalah di fxml dokumen.xml. Jadi terdiri dari sebuah anchor pen. Dari anchor pen ini ada dua anchor pen lagi. Anchor pen yang pertama ini adalah untuk bagian masuk atau login. Kayak seperti ini. Lalu di sini ada menggunakan text field untuk username dan password. Lalu ada button login yang mengarahkan ke halaman dashboard setelah melalui metode validation email. Validation dulu, jika username dan passwordnya sesuai maka akan beralih ke halaman dashboard. Tetapi jika error, itu akan memunculkan alert yang semua itu diatur di fxml dokumen controller.java. Lalu jika ada di sini ada hyperlink create new account. Jadi jika ini ditekan akan melakukan metode untuk berpindah ke laman sign up. Jadi ini kita matikan dulu visible-nya, lalu kita nyalakan di visible di sign up seperti ini. Jadi user akan diminta untuk masukkan email, username dan password untuk membuat akun baru, yaitu lalu ketika menekan tombol sign up, data ini akan dimasukkan ke database. Nah, jadi setelah masukkan ke database, di sini kita lihat di bagian database-nya di sini. Jadi di database saya telah membuat sebuah database bernama School Management System. Di School Management System ini ada dua table yang bernama account dan juga student. Jadi kira-kira struktur dari database School Management System ini seperti ini. Jadi ada table account yang berisi username, password dan email. Nah, di sini nanti data yang dimasukkan tadi di sini akan dimasukkan ke dalam table ini. Lalu untuk login, dia akan mengambil username dan password dari sini. Lalu akan melakukan metode validation, dan jika itu sesuai atau true, maka dia akan beralih ke halaman dashboard. Untuk table student ini berguna untuk menyimpan data-data dari murid yang terdiri dari student ID, surname, given, gender, image, current, dan juga date. Nah, lalu setelah itu selesai, kita mengatur di bagian controllernya, fxml dokumen controller. Pertama kita pilih atas. Di sini ada nama package dari project ini, yaitu adalah project 5 School Management. Lalu di sini ada import. Kita akan melakukan import library Java dan JavaFX yang diperlukan. Lalu di sini kita akan mengimplement ya dari fxml dokumen controller ini, implements dari initializable yang digunakan di sini.
Ini adalah metode initialize-nya. Lalu di sini kita akan melakukan deklarasi komponen-komponen UI dari file fxml yang berasal dari sini, yang kita buat ini. Fxml-nya terletak di sana. Ini kita bisa buatkan lagi bagian login. Lalu kita close, save. Nah, ini dia untuk bagian controllernya. Lalu di sini ada deklarasi tools untuk koneksi ke database. Lalu ada connect, statement, prepare, dan juga resolve. Lalu ini ada bagian untuk pergerakan stage. Lalu di sini ada metode exit untuk yang di tombol tadi, tombol exit. Jadi ketika kita tekan exit, dia akan keluar dari aplikasi. Di sini untuk lebih gampang saya coba running dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini point exit ini yang digunakan. Jadi ketika kita menekan tombol exit, jadi dia berstatus jika on click, maka dia akan melakukan metode exit. Lalu di sini ada void design text field, gunakan untuk mendesain text field ini. Juga ada design text field 1, text field yang berbeda. Lalu ada effect drop shadow. Effect drop shadow digunakan untuk memberikan efek bayangan pada label. Dan ini untuk menangani mouse masuk dan keluar, contohnya seperti ini. Ini mouse masuk dan mouse keluar. Lalu ada method untuk mengubah form antara login dan sign up. Jadi ketika create new account ini ditekan, maka dia akan melakukan metode ubah formulir. Jadi ketika kita tekan, tadi dia menggunakan metode ubah formulir, lalu dia akan beralih ke halaman sign up. Lalu di sini ada metode validasi format email dengan regular expression, dengan nama metodenya adalah validasi email yang bertipe boolean. Jadi ketika kita masukkan email, jika dia tidak sesuai dengan format ini, maka akan muncul alert yang bertuliskan email tidak valid. Lalu ada metode untuk login. Jadi di sini pertama kita koneksi dulu ke database. Setelah kita masukkan di sini username dan passwordnya, lalu dia akan, jika metode login ini dipanggil, pertama dia akan koneksi dulu ke database dan pencocokan username dan passwordnya. Di sini kita menggunakan query SQL, select dari table account di mana where username dan passwordnya. Lalu kita melakukan logic untuk menangani login sukses atau error. Jika dia akan mengecek username dan emailnya, lalu jika sesuai di sini maka akan muncul notifikasi login berhasil. Nah, tapi jika ada kesalahan atau tidak sesuai, maka akan muncul username atau password salah. Lalu di sini ada metode catch, bagian catch yang berguna untuk jika ada kesalahan dia akan mencetak trace ke konsol yang di sini. Lalu ini ada metode untuk menghitung jumlah baris pada database. Bahwa hitung baris ini digunakan untuk count yang untuk tabel di sini. Ada berapa yang ada di data yang sudah ada di database untuk akunnya tadi. Lalu jika tidak, misalnya SIM kita belum diaktifkan atau tidak dapat terhubung ke database, maka nanti dia akan melakukan finish ini tidak dapat terhubung ke database. Lalu sini ada metode sign up. Metode sign up ini nanti akan setelah kita isi email, username dan passwordnya, dia akan connect ke database dulu, lalu melakukan query SQL yaitu insert into table account. Dia akan memasukkan dari ketiga ini berurutan ke username, password, dan email. Lalu dia akan melakukan try. Jika ada bagian yang belum diisi, dia akan munculkan notifikasi isi semua kolom. Tapi jika untuk password sesuai kriteria passwordnya, dia akan memunculkan notifikasi password tidak valid, di mana minimal passwordnya itu adalah 8 karakter. Lalu jika semua sudah sesuai, maka dia akan memunculkan berhasil membuat akun baru. Lalu sini ada initialize untuk metode initialize untuk setup awal untuk controller ini. Ada effect drop shadow tadi dan juga ada hitung baris. Setelah itu kita akan coba di sini untuk login menggunakan account yang sudah tersimpan. Ini kita masuk ke table account. Sini saya sudah punya beberapa username, password, dan email. Sini saya akan menggunakan yang admin ini. Jadi username-nya adalah admin. Lalu passwordnya admin 123. Lalu kita akan menekan tombol login. Muncul notifikasi login berhasil. Nah, di sini sudah langsung otomatis beralih ke halaman beranda. Tapi sebelum itu kita perlu mendesain dulu di bagian untuk tampilan berandanya ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan untuk pembuatan dashboard. Jadi di sini ada untuk dashboard controller sebagai pengatur controller dari dashboard XML nanti. Lalu di sini dashboard XML tempat untuk kita mendesain UI-nya dari tampilan dashboard kita. Lalu ada dashboard design untuk tambahan untuk CSS agar tampilan kita lebih menarik. Terus kita simak dulu. Tapi sebelum itu kita perlu membuat sebuah file bernama database.java. Ini digunakan untuk menghubungkan proyek kita ini ke database yang sudah kita buat tadi di MySQL, yaitu School Management System yang ini.
Karena saya menggunakan SAM untuk MySQL, jadi usernya adalah root dan passwordnya saya kosongkan di sini. Ini adalah untuk connection connect DB-nya. Lalu kita akan membuat tampilan dari dashboardnya. Bisa buka dulu semuanya. Nah, ini untuk tampilan dashboard XML. Kita akan untuk melakukan edit, kita bisa open in Sim Builder. Lalu kita open. Nah, tampilan karena sudah saya buat jadi seperti ini. Kita bisa membuat tampilan sesuai suka kita. Jadi ini adalah tampilan yang pertama kali muncul ketika kita membuka halaman dashboard, itu adalah bagian beranda. Nah, jadi dari sebuah anchor point ini yang besar ini terdiri dari beberapa anchor point lain. Nah, anchor point yang pertama ini adalah untuk bagian dari navbarnya. Dari navbar terdiri dari beberapa ini desain circle. Lalu ada ini selamat datang, label selamat datang. Lalu di bawahnya ada label yang saya kosongkan, yaitu nanti mengambil dari username dari akun yang diloginkan pada saat masuk ke beranda. Lalu ada terdiri dari 4 button, yaitu button beranda, lalu button data mahasiswa, button catatan mahasiswa, dan button menulis data. Ini digunakan untuk beralih halaman dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Lalu sini untuk button untuk insert gambar untuk foto profil. Lalu tampilan dari home beranda seperti ini, dia akan menampilkan tampilan fitur aplikasi secara keseluruhan, yaitu menampilkan total murid, total terdaftar, total lulus, dan total tidak aktif. Angka totalnya nanti akan muncul di sini di label ini sesuai dari beberapa yang diambil dari database. Lalu sini ada, kita matikan dulu, kita disable dulu untuk bagian beranda. Kita akan beralih ke bagian data mahasiswa. Di data mahasiswa sudah desain seperti ini. Jadi ini untuk menambahkan mahasiswa baru. Setelah kita mengisi ID murid, nama depan, nama belakang, dan jenis kelamin, kita bisa melakukan insert agar datanya masuk di sini. Lalu otomatis nanti akan dimunculkan seluruh data mahasiswa yang sudah kita masukkan di sini. Lalu picture ini untuk menginsert foto dari data mahasiswa itu. Lalu clear digunakan untuk jika kita telah mengisi ini, data ID murid, nama depan, nama belakang, dan jenis kelamin. Jika kita menekan clear, akan melaksanakan metode clear atau bersihkan inputan, makanya yang text file ini akan kembali kosong. Lalu untuk update digunakan jika kita menekan di bagian sini. Kita coba jalankan di bagian data mahasiswa. Nah, contohnya kita sudah punya 4 ID murid di sini, 4 data murid. Misalnya kita punya Shauki, jika kita ingin update, misalnya kita ingin mengubah. Lalu untuk insert digunakan untuk memasukkan data ke dalam table ini. Lalu delete untuk jika kita sudah memilih data, lalu pilih delete, maka otomatis data mahasiswa tersebut akan terhapus. Selanjutnya kita beralih ke bagian catatan mahasiswa. Nah, di catatan mahasiswa akan menampilkan seluruh data-data murid di sini di tabel ini. Lalu di bawah ini adalah ketika kita pilih suatu data murid, nanti akan muncul di sini ID muridnya dan juga status yang saat ini. Jika kita ingin merubah, jika kita menekan ini, kita bisa mengubah data-data dari murid ini. Lalu kita akan memilih update jika untuk melakukan perubahan. Selanjutnya kita beralih ke bagian analisis data. Nah, ini bagian analisis data untuk menampilkan chart dari data-data dari seluruh mahasiswa. Juga yang yang ini untuk bagian exit. Jadi jika kita visible, ini adalah gunanya untuk logout dari akun kita sekarang jika digunakan ingin untuk beralih akun. Lalu ada cerpen terakhir, yaitu bagian atas, ini sebagai headernya, nama aplikasi, dan juga untuk exit. Lalu setelah kita membuat UI nya di XML, kita juga memerlukan dashboard controllernya agar yang sudah kita buat tadi bisa melakukan fungsi sesuai keinginan kita. Lalu pertama di sini ada pendeklarasian untuk UI-nya. Dari UI-nya tadi yang kita gunakan, komponen-komponen UI-nya yang diperlukan dalam pengontrolan. Lalu paling atas yang lupa untuk import library yang kita perlukan. Lalu setelah kita perlu deklarasi alat untuk koneksi ke database tadi, seperti yang di XML dokumen controller tadi juga ada ini. Lalu juga ada metode exit untuk keluar dari aplikasi. Lalu ada metode untuk desain tombol navigasi. Ini kita coba jalankan dulu programnya lagi. Coba login, ini sampai 23 login. Lalu ini desain tombol navigasi digunakan untuk mendesain tombol ini, seperti set mouse kliknya jika diklik, dan juga ini. Lalu ada desain default home. Desain default home itu untuk tampilan home-nya yang default. Lalu ada fungsi untuk metode untuk mengubah halaman yang digunakan atau dipanggil ketika kita melakukan ini.
Jadi dia akan berpindah halaman dari data mahasiswa ke catatan mahasiswa dan seterusnya. Lalu untuk metode untuk desain navigasi tombol grafik ini dia digunakan di sini, akan berubah tampilan grafiknya, ada line chart, bar graph, dan juga area graph. Lalu ada desain edit gambar. Desain edit gambar digunakan ketika kita ingin memasukkan gambarnya di sini. Lalu kita pilih gambar yang kita inginkan untuk foto profilnya. Lalu ada file akun, untuk metode untuk mengatur akun dari pengguna ini yang digunakan di sini. Jadi metode ini dipanggil, maka akan menampilkan username yang sedang login di sini. Lalu metode untuk masukkan gambar juga ada di sini, dipakai di sini untuk mengaturkan foto profil dan juga di insert image. Lalu void untuk ubah profil ada digunakan di sini juga. Jadi dia akan melakukan query update dari akun ini. Kita akan set image-nya dengan image yang baru. Lalu ada metode untuk menampilkan gambar. Dia akan mengambil dari file yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini ini ada path dari file gambar kita. Lalu ada metode untuk efek hover. Jadi karena keterbatasan di JPFX, kita memerlukan metode khusus untuk menambahkan animasi atau desain yang lebih bagus. Ini ada efek hover card ya. Jadi ketika card ini di hover, dia akan menampilkan aplikasi seperti ini. Lalu ada juga metode untuk menampilkan jumlah total siswa. Total murid di ini berguna di sini akan otomatis karena ada data mahasiswanya ada 4, muncul sini 4. Lalu metode untuk menampilkan jumlah total lulusan yang lulus di sini, yang graduate sudah ada 2 orang, maka otomatis total lulus ini ada 2. Lalu total terdaftar ada 1 orang, dan total tidak aktif ada 1 orang. Lalu sini ada metode textual record, gunanya adalah untuk menyimpan ketika kita masukkan ini, dia akan melakukan metode textual record. Jadi dia akan merecord apa yang kita masukkan di textual ini. Lalu metode menampilkan data digunakan ketika kita ingin menampilkan data dari mahasiswa kita itu di bagian kolom-kolom ini, di table view ini. Lalu combo box digunakan pada saat di gender, di jenis kelamin di sini akan menampilkan laki-laki, perempuan atau dan lain-lain gitu. Lalu ada void untuk memasukkan data. Lalu pada saat kita mengisi ini dan kita melakukan insert, maka dia akan insert into table student dan values-nya itu diambil dari nilai yang kita masukkan di sini. Lalu perbarui data digunakan untuk ketika kita ingin mengupdate dan mengubah dari sini, maka dia akan setelah kita menggunakan tombol button update, dia akan menggunakan metode perbarui data. Lalu ada delete untuk menghapus data. Lalu ada metode untuk mencetak, ada metode untuk bersihkan inputan jika menekan button clear. Lalu ada metode untuk pilih data. Jika kita memilih di sini, dari table view ini dia akan otomatis muncul di sini. Ada student record combo box untuk tampilan combo box seperti ini. Lalu juga ada untuk tampilkan catatan siswa, kita menggunakan metode tampilkan catatan siswa. Nah, di sini dia yang dipanggil adalah metode untuk tampilkan catatan siswa. Lalu juga ada yang bagian update ini menggunakan metode perbarui catatan siswa. Lalu clear menggunakan metode bersihkan catatan siswa untuk membersihkan ini. Setelah kita clear, otomatis dia sudah kembali ke default. Lalu select student record gunanya untuk mengambil ini nilainya. Jadi dia akan muncul di sini di bagian bawah. Lalu kita beralih ke analisis data. Ada metode untuk menampilkan grafik. Jadi jika kita show, maka dia akan melakukan metode tampilkan grafik. Bisa kita beralih ke bar graph juga ada, lalu area graph juga ada. Lalu untuk metode open logout card digunakan di button setting ini. Jadi ketika ini ditekan, maka button untuk logout akan muncul. Lalu jika kita menekan logout, otomatis dia akan melaksanakan metode logout account. Maka dia akan keluar dari akun yang sedang login pada saat ini dan kembali ke halaman login. Lalu sini ada initialize untuk metode-metode yang kita gunakan pada controller ini. Kira-kira seperti itu dulu penjelasan dari project saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.